Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat, iman, kesehatan, dan nikmat hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu saya berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada segenap hadirin yang terhormat. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan membawa kemudahan dan akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kesulitan hidup. Dan agar kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan Sang Maha Pencipta batin, menjadi lebih tenang dan tentram karena mendapat penerangan rohani dan petunjuk ilahi, bahagia di dunia akhirat. Amin. Hadirin rahimakumullah, di dalam mempertahankan dan mengukuhkan komitmen moral keimanan kita di tengah kondisi zaman yang kian syarat dengan tantangan ini, marilah kita selalu mendalami perjuangan Rasulullah SAW dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah demi kejayaan Islam dan kaum muslimin. Ketika kita mendapatkan ujian dan tantangan yang berat sehingga hampir-hampir melumpuhkan semangat perjuangan kita, kiranya menjadi cambuk semangat bagi kita bila kita menengok kembali sejarah perjuangan Rasulullah. Perlakuan kaum Quraisy yang demikian berat, kasar dan keji terhadap Rasulullah SAW itu beliau hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Kendati pun beliau di-backup oleh para malaikat pengawal yang melindungi dan mengamankan beliau, yang mampu berbuat apa saja untuk menghancurkan musuh-musuh beliau, tetapi beliau tidak membalasnya perlakuan keji mereka itu. Bahkan sedikit pun tidak ada rasa dendam dalam benak beliau. Bahkan ketika malaikat Jibril merasa terusik atas perlakuan mereka terhadap beliau, ia menawarkan sebuah pembelian radikal yang akan menghancurkan kaum Quraisy yang terus-menerus menyakiti dan menghina beliau itu. Tentu beliau menolaknya secara tegas. Dengan sangat arif, beliau menyatakan maklum karena kaumnya belum mengerti kandungan ajaran agama Islam yang dibawanya. Kearifan itu ditunjukkan oleh beliau baik saat menghadapi teror fisik maupun mental, sampai pada ancaman pembunuhan sekalipun. Ketika kita mengingat sejarah awal dakwah dan perjuangan Islam, maka kita mendapatkan kembali gambaran betapa beratnya dan besarnya tantangan serta ujian yang menghadang Rasulullah dan para sahabat beliau. Hal itu diantaranya dapat diketahui dari sikap kaum Quraisy yang sangat antipasti kepada Rasulullah SAW setelah sebelumnya beliau dijadikan figur kejujuran. Al-Amin. Kiranya kita dapat membayangkan betapa beratnya beban psikologis yang dirasakan oleh beliau. Masyarakat yang sebelumnya sangat hormat dan kagum terhadap sikap dan perilaku beliau, tiba-tiba secara drastis berubah 180 derajat. Mereka mengisolasi, menghina, mencaci maki, bahkan berusaha untuk menghabisi beliau. Dari sana, dapatlah diketahui bahwa ajaran kebenaran tidak secara otomatis bisa diterima baik oleh masyarakat. Allah menggambarkan hal yang demikian itu sebagaimana dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Al-ayah. Artinya,
Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari sejenis manusia dan dari sejenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Di dalam ayat lain juga dinyatakan yang artinya, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran Surat Al-Furqan ayat 31. Sekilas gambaran di atas hendaknya mampu menggugah kita semua untuk meneladaninya. Yang pertama, pada sikap pijat beliau tujukan. Sekalipun kita mengalami tekanan maupun teror yang amat berat, dengan kata lain, sebagai sosok pribadi muslim, kita harus mampu menjernihkan batin dan dalam menghadapi tantangan dan ujian. Betapapun yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, namun kita tidak boleh menyampaikannya secara emosional dan gegabah, apalagi dalam kondisi masyarakat yang mengalami penurunan moral, di mana masyarakat tengah mengalami berbagai problem sosial ekonomi yang parah dan sangat memprihatinkan. Kemudian yang kedua, yang harus kita teladani adalah mengenai ketahanan mental ketika beliau mengalami cobaan. Beliau selalu menunjukkan sikap tahan uji ketika mendapatkan ujian berat sekalipun. Dalam mengemban amanah risalah, sehingga beliau termasuk kelompok para rasul yang menyandang gelar ulul azmi, yakni sebagai pribadi yang sabar dan tahan uji. Ini berarti ketahanan mental terhadap segala cobaan dan ujian, kita harus benar-benar berpegang teguh dan mempertahankan Islam sebagai agama yang paling benar di sisi Allah. Betapapun berat cobaan dan godaan yang kita hadapi dalam memperjuangkannya. Kemudian yang ketiga, yang harus kita teladani dari pribadi Rasulullah SAW adalah keberadaan beliau sebagai figur moralis. Sehingga karena kemuliaan dan ketinggian akhlak beliau, sampai Al-Quran memuji beliau sebagaimana tertera dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-ayat. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Hadirin rahimakumullah, sungguh Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia yang sempurna, insanul kamil, dan pada diri beliau itu suri teladan yang baik yang patut dan wajib kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat di atas menjelaskan bahwa teladan yang baik bagi umat Islam adalah terdapat dalam diri Rasulullah SAW. Keteladanan beliau mencakup segala aspek kehidupan. Menurunnya perhatian terhadap moralitas akan berdampak yang sangat serius dan fatal dalam tata kehidupan masyarakat, seperti korupsi, tindakan keras, pemerkosaan, pelacuran, perjudian, permabuk-mabukan, serta perbuatan kezaliman lainnya adalah contoh konkret dari merosotnya nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita terus memperbaiki diri dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam realitas kehidupan kita. Kita tingkatkan perhatian dan kepedulian kita terhadap masalah ini, setidaknya pada diri kita masing-masing, pada anak-anak, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai identitas kita sebagai muslim berubah menjadi buruk pula. Kiranya kita cukup menyesalkan dengan adanya sementara kesan yang menggambarkan bahwa Islam identik dengan radikalisme, atau kekerasan dianggap sama dengan ketertinggalan, atau bahkan dianggap sebagai simbol ketidakberdayaan.
Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua untuk mempertahankan citra Islam dengan meneladani keluhuran akhlak Rasulullah SAW, sehingga kita dapat bertemu Allah dan Rasulnya dengan sukacita di dalam surga di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian kata, karena manusia tak luput dari kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbil ighfirli warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.